Halo, selamat siang teman Jux dan semua teman-teman media yang udah hadir di acara kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini ada gue Aziza Hanum yang akan menemani kalian selama beberapa saat ke depan. Kita mau ngapain di sini, Num? Kita mau ngobrolin soal kata hati. Kenapa kata hati? Ini menjadi hal yang sangat penting karena sejalan dengan kampanye Jux saat ini untuk bisa mendengar kalian tuh lagi gimana sih di masa pandemi kayak gini? Gak menentu, semua orang mungkin ada rasa cemas, ada rasa kebingungan, apalagi kita harus dihadapkan dengan PSBB kembali. Kemarin pasti semuanya udah ngarep-ngarep ya, habis PSBB transisi mungkin habis ini kita akan masuk ke masa new normal. Ternyata data berkata lain, teman Jux dan juga teman-teman media, kita harus kembali masuk ke masa PSBB jilid 2. Tapi nggak usah khawatir, kalau teman-teman masih mematuhi protokol kesehatan seperti kayak gue sekarang ya, gue ada di studio sendirian gitu, meanwhile narasumber gue ada di tempatnya masing-masing. Kita di sini juga menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga melakukan hal yang serupa. So, jadi memang siang ini ngobrol kata hati ini sengaja kita hadirkan supaya teman-teman bisa curcol. Teman-teman mau nanya-nanya di sini juga boleh banget. Kita akan ngebuka sesinya di sini karena akan banyak sekali narasumber-narasumber yang luar biasa akan hadir di sini. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, pengen dong coba teman-teman yang lagi nonton live stream kita di YouTube-nya Jux Indonesia, di Facebook-nya Jux Indonesia, dan juga di Jux Live untuk absen satu persatu ada siapa aja di mana. Dan mungkin untuk teman-teman media yang saat ini udah bergabung di sini mungkin boleh disebutkan nama dan juga asal medianya dari mana. Nanti kita juga akan membuka sesi Q&A ataupun tanya jawab khusus di sesi berikutnya bagi teman-teman media. Tapi yang saat ini, sesi ini kita peruntukkan untuk semua teman-teman yang ada dimanapun berada ya. Kita ngobrol yuk bareng-bareng tentang kata hati. Well, kita juga akan langsung ya melihat kira-kira hari ini akan ada apa aja. Akan ada banyak sekali konten-konten menarik tentunya, tapi lagi-lagi teman-teman, mungkin kalau sedikit boleh gue flashback ke belakang, 6 bulan kita udah di rumah ya, setengah tahun loh nggak main-main, panjang sekali waktunya untuk seseorang bisa survive dan struggling di kondisi seperti ini. Tapi tenang teman-teman, teman Jux dan juga teman media, kalian gak sendirian karena kata hati kali ini akan ngajak kalian ngobrol dari hati ke hati. Apa sih dan bagaimana kita menghadapi situasi ini agar bisa lebih mindfulness istilahnya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi talk show kita saksikan dulu video yang berikut ini. Namanya juga jalan hidup. Ya ada macetnya, pasti. Berapa harganya? Ayo Ada juga yang di luar kendali. Ada. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan. Atau cerita yang tiba-tiba berhenti. Aduh. Tidak apa-apa menangislah. Juga ada yang datang bertubi-tubi. Duar. Kita emang gak bisa ngendaliin situasi, tapi kita bisa selalu ngendaliin reaksi. Iya nggak? Dengarkan, suarakan, bebaskan, ikut kata hati. Tuh, kalau kata Jux, bebaskan kata hati, suarakan kata hati, ikut kata hati. Jadi lepasin aja kalau teman-teman masih megang aplikasi Juxnya sekarang lagi live stream acara ini atau mungkin nontonnya di YouTube, Juxnya bisa sambil buat karaokean, bisa banget. Karena semua yang Jux kasih ini bisa memberikan ketenangan batin teman-teman karena kalian bisa ngeluarin kata hati kalian tuh ada apa aja. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu aja ya teman Jux dan juga teman-teman media, kita akan langsung masuk ke sesi talk show kita kali ini. Langsung aja akan gue perkenalkan narasumber gue yang luar biasa yang sudah bergabung kali ini di sini. Yang pertama gue akan memperkenalkan Head of Marketing dari Jux Indonesia, Mbak Yuanita Agatha. Hai Mbak Yuan. Siang teman-teman Jux, teman-teman media, semoga sehat dimanapun teman-teman berada.
Oke, Mbak Yuan dimanapun Mbak Yuan berada, semoga juga sehat ya Mbak. Kita akan mulai talk show kita sebentar lagi, tapi sebelum kita mulai ngobrol sama Mbak Yuan, gue akan memperkenalkan narasumber yang lain terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ini juga narasumber yang pastinya sudah ditunggu oleh teman Jux dan teman-teman media dimanapun kalian berada. Musisi yang selalu berhasil menggugah siapapun dengan lirik-lirik yang bikin apa ya, kata hati kita meronta-ronta istilahnya. Terus juga mungkin musik-musik yang bisa menggerakkan siapa saja yang mendengarkannya. Ini dia Kunto Aji. Halo Hanum, halo teman-teman media, selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Sehat ya. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke baik, itu tadi udah ada Kunto Aji dan juga Mbak Yuan dari Jux, dan satu lagi narasumber yang tidak kalah luar biasa siang ini akan langsung kita hadirkan untuk semua teman Jux dan juga rekan-rekan media yang udah hadir. Beliau adalah praktisi mindfulness, Mas Aji Santoso Putro. Hai semuanya, halo Hanum, teman-teman media, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Mas Aji, semoga kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan juga cukup mindful untuk semua teman Jux yang hadir di sesi ini ya. Oke, kalau begitu semua narasumber kita udah berkumpul. Kita, canggih ya, langsung ada 4 layar gini, udah ada Kunto Aji, udah ada Mas Aji juga. Kita mungkin yang pertama ke Kunto Aji terlebih dahulu. Ya. Ini bicara tentang judul dari acara ini nih matters banget. Judulnya adalah ngobrol tentang kata hati gitu. Kalau ngomongin orang Kunto Aji sendiri gimana sih menghadapi ataupun apa suara-suara yang keluar dari kata hatinya di tengah kesulitan seperti ini, Kunto Aji? Yang jelas karena saya sebagai musikus ya, pasti apa yang saya lakukan pasti berkaitan dengan musik gitu. Apalagi kita di kondisi yang seperti ini, semua orang pasti merasakan tidak enaknya gitu, termasuk musikus, kita musisi merasakan dampaknya juga. Jadi gimana caranya kita bisa rilis rasa stres itu, rilis beban pikiran itu, rilis istilahnya menenangkan diri sendiri, itu salah satu caranya ya dengan saya sebagai musisi saya buat lagu, atau saya sebagai pendengar musik saya mendengarkan lagu. Oke, Kunto Aji jadi karena sungguh musikal ya hidupnya, mungkin tiap hari aspek hidupnya Kunto Aji. Sounds of Music, thank you for the music gitu. Thank you juga untuk musik-musiknya Kunto Aji yang sudah mengisi hari-harinya teman Jux dan semua teman-teman media yang ada di sini ya. Termasuk gue juga loh Kunto Aji. Oke, nah kalau itu tadi Kunto Aji big picture-nya adalah thank you untuk musik yang masih bisa didengarkan di tengah masa-masa sulit seperti ini. Kalau sekarang ke Mas Aji. Mas Aji sebagai bisa dikatakan praktisi mindfulness yang mungkin selama ini orang melihat masih bingung gitu. Seperti apa sih kiat untuk menghadapi masa pandemi kayak gini? Kalau kata hatinya Mas Aji sendiri seperti apa? Kalau saya ya sebagai praktisi mindfulness ya Mbak Hanum ya, saya melihatnya begini, sebelum pandemi kita manusia ini cenderung ketika ada masalah batin gitu, ketika ada masalah emosi, unpleasant feeling, kita cenderung lari dari perasaan itu gitu, ya. Entah itu larinya dengan cara melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan buat diri kita gitu, ya. Baik melarikan diri atau melawan. Jadi 2 respon itu cenderung kita lakukan sebelum masa pandemi, ya. Atau satu lagi mengalihkan. Jadi ketika misal sedih itu lalu kita jadi suka makan, jadi terus suka shopping dan sebagainya gitu. Nah, nah di masa pandemi ini, nah inilah termasuk satu situasi yang baru yang kita hadapin sekarang ini ya.
kondisi yang serba tidak pasti itu cenderung memicu kecemasan dalam diri kita sebagai manusia. Tuh. Ya. Jangankan situasi yang baru sekarang ini ya Mas Kun ya, misal dulu waktu zaman sekolah gitu, sekolah yang baru itu kan juga memicu kecemasan kan ya. Teman yang baru, kampus yang baru itu memicu kecemasan. Nah, yang saya pelajari sekarang ini kita belajar bareng-bareng yuk menemui diri kita sendiri. Kita belajar untuk mendengarkan kata hati kita sendiri. Karena sebelum ini jangan-jangan kita seringkali lari dari diri kita sendiri. Itu kurang lebih ya. Aduh kok serasa kayak dibacain sama Mas Aji. Mana dari diriku sendiri gitu ya. Juga nih yang punya diri. Oke, kalau itu dari aku nyebutnya apa ya? Duo Aji kalau istilahnya Bayu. Aji 1, Aji 2 ya. Aji-aji ya. Aji. Pak Aji, kita bergeser sedikit ke Mbak Yuan untuk nanya. Kalau Juk sendiri, Mbak Yuan gimana? Di tengah pandemi ini, apa sih yang ingin disuarakan sama Juk terkait dengan kata hati? Oke, Hanum. Kami menyadari di kondisi saat ini kan bukan hal yang mudah ya buat banyak orang karena tadi baru pertama kali gitu menghadapi situasi pandemi seperti itu. Buat Juk sendiri juga ini pertama kali kami mengadakan campaign during pandemic gitu ya. Jadi otomatis kita perlu adjusting juga gitu dengan berbagai struggle yang dialami oleh kaum muda Indonesia gitu. Nah dari riset yang kita punya, alasan seseorang untuk mendengarkan musik adalah untuk menemani keseharian mereka dan juga sebagai mood booster gitu. Untuk kembali lagi dari kepenatan setelah bekerja atau setelah belajar gitu. Melihat fenomena itu dan juga dengan begitu banyak informasi yang ada saat ini, kami ingin mengajak kaum muda untuk lebih fokus untuk mendengarkan kata hatinya dibandingkan dengan suara-suara yang di luar ya, di informasi di berita, di sosial media. Karena sebagai social entertainment portal, Jux ingin hadir untuk menemani pengguna kami di berbagai situasi. So dari di situasi pandemi ini kami memiliki campaign namanya Ikut Kata Hati untuk mengajak anak muda Indonesia untuk lebih mindful, lebih peka dan sadar dengan apa yang mereka alami dan bisa mengendalikan respon mereka gitu. Jadi tagline kita nih, jangan dengerin kata orang, yuk ikut kata hati. Benar-benar Mbak Yuan, capek ya dengerin kata orang mulu. Jadi mari kita dengarkan kata hati kita. Mungkin selama ini orang banyak yang luput untuk mendengar kata hatinya tuh apa sih Mbak Yuan ya? Betul. Karena kita terlalu ya bising dengan suara-suara di luar gitu ya. Bener banget Mbak Yuan. Oke baik, tadi menjadi menarik ketika Mbak Yuan ngomongin soal mindfulness, soal kata hati. Dari tadi kita sebut-sebut mindfulness. Mungkin masih banyak yang belum mengerti lebih dalam lagi tentang konsep mindfulness. Mungkin kita boleh balik lagi ke Mas Aji 1. Aji 1. Aji 1, Aji 2. Aji gede, Aji kecil ya. Oke, Mas Aji kalau kita ngomongin soal mindfulness. Salah gambar. Salah Aji yang 1, Aji yang 1. Bingung. Aji. Nah ini benar ya kan. Oke mantap. Mas Aji dari tadi kita ngebahas soal mindfulness, kita ngebahas soal kata hati. Kalau bicara tentang mindfulness dan kata hati, sebetulnya apa sih yang disebut dengan mindfulness sampai ada praktisinya seperti Mas Aji ini, dan kalau dihubungin sama si kata hati ini seperti apa sih Mas Aji? Ya, baik saya jelasin pelan-pelan tapi sedikit agak mendalam ya. Meskipun ini obrolan yang santai di siang hari ini gitu. Hidup ini kan selalu constant flux ya. Jadi maksudnya reality is always constant flux. Kenyataan di hidup ini itu selalu terdiri dari nyebelin, nyenengin. Ya, jatuh cinta, patah hati, ketemu, berpisah, sakit, sehat, dan seterusnya. Jadi tidak bisa positif terus. Selalu ada kejadian momen yang negatif. Oke. Itu satu bagian yang perlu kita pahami soal realitas. Bagian yang kedua adalah mind, pikiran kita. Pikiran kita itu ada satu fungsi namanya think.
dia berfungsi untuk berpikir. Berpikir sehingga kita punya thought, buah pikiran. Buah pikiran inilah yang membuat kita overthinking. Maka tadi disebutkan oleh Mbak Yuanita bahwa kalau kita sering dengerin kata orang lain, maka kita akan banyak sekali thought kita, banyak sekali mikir. Nah, mind tidak hanya berfungsi think, mind juga berfungsi aware, sadar diri, consciousness, mindfulness ada di sini. Di sini, di fungsi aware, di fungsi mindful, kita berlatih untuk mendengarkan kata hati. Berlatih untuk experience reality as it is. Menerima kenyataan seapa adanya. Dan kalau kita bisa menyeimbangkan diri kita dengan berlatih sadar diri, dengan berlatih mindful, berlatih mulai dengerin kata hati, maka kita akan lebih tenang. Karena kita tidak terus sibuk mikir terus. Karena ada hal-hal yang tidak harus kita pikirin kan gitu. Kita sadar diri bahwa kita manusia ini terbatas, tidak bisa semuanya kita pikirin. Kita perlu sadar diri, kita perlu berlatih olah rasa, berlatih untuk dengerin kata hati. Nah, mindfulness ada di situ. Kesadaran diri di sini kini. Ya, kalau dari judulnya lagunya Mas Kun ya rehat lah ya. Begitu, Mbak Hanum. Cocok tuh ya. Oke, baik. Mas Aji, jadi tadi kalau aku boleh catat sedikit, mind itu terbagi antara kesadaran, conscious, sama pikiran. Nah, si mindful ini adanya di kesadaran. Aku setuju banget soal statement yang tadi. Mungkin banyak orang yang kurang sadar ataupun gak ngeh bahwa selama ini kebanyakan dengerin omongan orang gitu. Mereka sampai sadar sebetulnya hatinya tuh mau apa gitu ya Mas Aji ya. Iya. Tapi gimana sih Mas Aji supaya kita bisa lebih maksimal untuk mempraktikkan si mindfulness ini? Mungkin orang masih paham itu konsepnya tapi nggak ngerti caranya. Oke. Ada latihan utama, latihan dasar dari mindfulness adalah mengambil jeda. Menciptakan ruang untuk hening, untuk istirahat sejenak. Apa yang kita lakukan pada waktu kita berjeda, yaitu menyadari nafas. Itu latihan paling dasar. Kenapa nafas? Karena dengan menyadari nafas, maka tubuh, pikiran, kita latih untuk berada di present moment, di saat ini, di sini, kini. Tidak ada nafas masa lalu, tidak ada nafas masa depan. Nafas selalu terjadi di saat ini, di sini, kini. Itu latihan dasarnya. Latihan berikutnya yang cukup seru, cukup sering saya lakukan, asik sekali adalah dengerin musik. Nah, di sini menarik sekali. The art of listening, termasuk mendengarkan musik. Barangkali loh ya, kita selama ini itu hanya pura-pura dengerin musik. Kalau hanya pura-pura dengerin musik, kita tidak menyadari, tidak dengerin kata hati kita. Maksudnya gimana? Begini. Ketika kita dengerin sesuatu, kita dengerin musik, barangkali kita hanya mau dengerin apa yang kita pengen dengerin. Sehingga lagu yang sebenarnya kita dengerin itu, pesan yang disampaikan oleh lagu itu, bisa-bisa nggak nyampe di kita. Karena pikiran kita sudah ada prasangka, sudah ada kenangan masa lalu, sudah ada pola pikir yang menjerat. Sehingga ketika misal dengerin satu lagu, kita hanya mau dengerin apa yang mau kita dengerin saja. Bahkan yang jadi masalah adalah ketika dengerin, itu bisa berbeda sekali dengan pesan dari lagu itu. Karena kita sudah punya pola pikir yang cukup kuat, hanya mau dengerin apa yang kita mau dengerin. Dan the art of listening ini menurut saya adalah seni yang cukup susah. Kenapa? Karena banyak orang merasa bisa dengerin. Padahal sebenarnya banyak orang
hanya bisa mendengar, tapi tidak mendengarkan. Hanya hear, but not listening. Oleh karena itu, ketika kita benar-benar dengerin sepenuh hati, maka kita akan bisa menyadari dan pelan-pelan mulai dengerin kata hati kita. Jadi mungkin selesai acara ini, mari kita sama-sama dengerin musik, tapi hanya dengerin saja. Kita perlu keluar dari pola dengerin, tapi hanya mau kita memilih dan memilah yang mau kita dengerin saja. Itulah salah satu latihan mindfulness, yaitu the art of listening. Ini implementatif banget ya, waduh bahasanya. Ini maksudnya bisa dengan mudah sekali dilakukan. Aku take notes dari omongan Mas Aji barusan, latihannya gampang sekali untuk melatih mindfulness ini. Take a break ya, cari jeda, nafas, dan juga coba mendengarkan musik, tidak hanya dengerin tapi whole secara utuh begitu ya. Listening, benar-benar mendengarkan. Karena itu tadi konsep yang luar biasa sekali. Banyak orang yang memang bisa mendengar tapi tidak ingin mendengarkan. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal musik, mungkin kita boleh bergeser ke Aji 2, Kunto Aji. Ngomong soal musik gitu ya. Kalau untuk Kunto Aji sendiri tadi sempat bilang di masa-masa seperti ini musik menjadi jawaban dari semua kecemasan ataupun masa yang penuh ketidakpastian ini gitu. Tapi kalau buat Kunto Aji sendiri, gimana sih seberapa besar peran musik ini untuk bisa memberikan ketenangan dalam mengeluarkan ataupun menyuarakan kata hati seorang Kunto Aji? Ya, yang jelas musik sendiri, selain misalnya biasanya orang-orang suka nge-tag liriknya untuk ngasih kode ke orang yang dia suka atau ngasih kode ke keluarganya tentang apa yang sedang dia rasain. Selain itu, saya sendiri percaya bahwa musik itu bisa menjadi katarsis. Makanya saya sebagai penulis mencoba untuk menciptakan lirik-lirik yang pada akhirnya ujungnya menggugah pendengar saya untuk berpikir, memikirkan tentang hidupnya, mencari jawaban tentang apa yang sedang dia rasakan. Seperti apa yang diomongin Mas Aji tadi, untuk kita mendengarkan. Ini tadi Mas Aji bagus banget sih. Saya sendiri selama ini kadang hanya mendengarkan musik-musik yang saya suka gitu. Mungkin setelah ini akan mencoba mempraktekkan dengan tujuan yang lain, bahwa mendengarkan musik tapi sekedar mendengarkan untuk kita meredam ego dan mencoba untuk ini penulisnya lagi pengen nulis ini, saya relate atau enggak ya, saya bisa masuk ke sini, ini ada nilai yang bisa diambil. Karena selalu segitu, dimensi musik itu sangat luas sekali gitu. Jadi bukan hanya aransemen. Kalau kita mau ngomongin lebih dalam ya, aransemen alat musik itu dari zaman purba dipercaya memang frekuensi-frekuensi itu bisa membantu tubuh kita untuk lebih rileks, untuk genderang perang bisa bikin orang jadi semangat, jadi furious gitu. Jadi memang musik punya pengaruh yang besar sekali karena dia frekuensi, badan kita 80% air kena frekuensi itu dia bergetar. Jadi memang musik itu dipercaya bisa menjadi katarsis itu tadi, apa yang sedang kita rasakan, apa kata hati kita. Mungkin sebelum mengutarkan kata hati, mencari dulu sebenarnya apa sih yang sedang kita rasakan sekarang itu. Karena kadang solusi pertama yang sebelum kita memecahkan masalah kita itu, yang paling sulit adalah menemukan masalahnya apa. Kadang kita cuma merasakan gitu, ngerasain, suntuk apa segala macam, tapi masalahnya banyak banget, cuman kita nggak bisa ngerunut untuk setelah kita bisa runut, ternyata masalahnya ini stepnya harus dari sini. Dan menurut saya musik dengan perannya untuk menenangkan itu bisa membantu kita untuk
berpikir lebih jernih, menemukan kata hati kita. Setuju banget sih Kunto Aji. Maksudnya tadi Kunto Aji juga sempat menyebutkan bahwa dari zaman dulu bagaimana musik itu bisa membangkitkan semangat. Misal orang kalau mau perang ada gederang perangnya, terus Iya, betul. bahan perunggu, atau sekarang yang lagi zaman ini Tibetan singing bowl itu ya bisa memberi Iya, singing bowl. mulus tersendiri untuk orang-orang di tengah meditasi. Dan musik-musik yang keseharian kita dengerin aja musiknya Kunto Aji deh, nggak usah jauh-jauh yang selalu bisa emosi ketika nggak dengerin Kunto Aji. Tapi ini beneran gue pengen nanya deh, kalau dari semua lirik yang lo tulis dan musik yang lo bikin, memang ini hasil dari seorang Kunto Aji meluapkan emosi dan mindfulness-nya ke dalam musik-musiknya. Bisa diceritain dikit nggak sih soal itu? Ya, kalau album Mantra-Mantra ini sendiri memang banyak sekali kontemplasi-kontemplasi, momen-momen saya berpikir tentang kehidupan, tentang permasalahan hidup, tentang kenapa kita dilahirkan, segala macam yang mungkin terlihat sangat berat ya. Tapi akhirnya menemukan jalan, yang menemukan caranya untuk ditulis dan dituangkan dalam bentuk musik gitu. Tadinya sih saya sendiri tadinya cukup belum punya keberanian untuk mengeluarkan ini. Selain karena memang temanya berat, untuk bisa menuliskan hal yang relatable dengan diri saya sendiri terutama, itu kan sangat sulit gitu. Karena kita membicarakan masalah yang sangat kompleks. Tapi akhirnya setelah belajar juga tentang mindfulness, belajar mendengarkan kata hati, belajar untuk memelihara kesehatan diri sendiri. Jadi tahu untuk musik ini sebenarnya jadi medium, jadi katarsis yang saya bilang tadi. Bisa menjadi katarsis untuk saya sebagai penulis dan saya sebagai pendengar untuk bisa merasakan, untuk bisa mindfulness itu tadi, merasakan kehadiran kehidupan saya di sini kini, seperti yang dibilang Mas Aji sekarang gitu. Dan itu coba saya tumpahkan jadi album Mantra-Mantra. Jadi memang album Mantra-Mantra ini cukup spesial sih buat saya karena sangat personal, banyak isu-isu pribadi yang tadinya saya nggak berani tulis, akhirnya saya berani tulis di sini. Ya itu tadi, jadi akhirnya benar-benar mengungkapkan kata hati. Jujur kalau buat gue sendiri, mantra-mantranya Kunto Aji ini one of masterpiece yang dimiliki musisi Indonesia. Thank you. Luar biasa. Terima kasih. Mantra-mantra keroncong yang kemarin sempat nonton banget bagaimana seorang Kunto Aji bisa menggabungkan konsep keroncong dan mantra-mantra idealismenya Kunto Aji itu. Oke, kalau tadi kita udah dapat statement dari duo Aji kita terkait dengan mindfulness dan musik hadir di situ. Sekarang gue pengen nanya langsung sama Mbak Yuan nih dari Joox. Mbak Yuan, ini pas banget lah sama apa yang sekarang sedang Joox majukan gitu untuk teman Joox dan teman-teman media yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pengen tahu juga seberapa jauh sih ataupun apa aja sih yang udah Joox siapkan untuk bisa menemani kita-kita nih untuk memenuhi kata hati para teman-teman Joox yang sedang menyaksikan acara ini. Oke, setuju banget ya dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Aji tentang the art of listening gitu. Dan juga pentingnya musik untuk membantu kita fokus, relax untuk lebih mampu mendengarkan dan menyuarakan kata hati kita gitu. Nah saat ini Joox menyediakan lebih dari 30 juta lagu lokal dan internasional dengan berbagai genre musik dari pop, jazz, indie, K-pop bahkan sampai dangdut. Jadi teman-teman bisa milih jenis lagu yang bisa menemani kata hatimu. Dan juga kita mengkurasi sederet lagu-lagu Indonesia dalam beberapa playlist yang cukup merepresentasikan tentang kata hatimu. Ada playlist kata hati cinta, kata hati sedih, kata hati rindu, joget, sampai kata hati ambiar. Hanum mau milih yang mana nih Hanum?
Udah pasti yang ambiar Mbak Yuan. Ini jadi kayak semacam teman curhat gitu. Iya, jadi misalnya lagi kangen sama gebetannya gitu, udah lama nggak ketemu kan ya, gara-gara pandemi, bisa dengerin Kata Hati Rindu. Ada lagunya Hari Bersamanya Sheila on Seven di sana. Terus kalau lagi pengen joget nih, kayaknya ruwet banget pikiran kita, gitu ya. Bisa dengerin Kata Hati Joget, ada lagu Pamer Bojonya Masih Dikempot di sana. Terus kalau buat meditasi mungkin agak yang adem-adem kali ya. Yang adem-adem ini kita punya lagunya Rehat dari Mas Kunto di playlist Kata Hati Adem. Oke, jadi diferensiasi musik dari berbagai macam playlist yang ada di Kata Hatinya Jux. Teman-teman langsung aja, ini playlistnya bisa langsung dinikmati oleh kalian dimanapun berada, yang mau curhat, yang mau ambiar-ambiaran atau mau joget-joget tadi ya, kayak Mbak Yuan sebutin. Oke, kalau kita boleh balik lagi ke Mas Aji dan juga Kunto Aji. Ini mungkin menjadi matters dari tadi kita bicara soal musik, soal preferensi. Penasaran juga kalau untuk seorang Mas Aji dan juga Kunto Aji, preferensi musik ataupun playlist Kata Hati yang kalian banget tuh kayak apa sih? Mungkin Mas Aji duluan. Ya, playlist apa ya? Kalau aku sendiri sih sebenarnya malah tidak membatasi, apalagi di masa pandemi ini ya. Waktunya cukup banyak untuk mendengarkan musik. Jadi kita malah menjelajah playlist gitu. Segitu banyaknya playlist yang dihadirkan, terutama di Jux. Itu coba kita jelajahin aja, karena playlist itu kan pasti sudah dipilih dari lagu-lagu yang sekiranya bisa jadi entry level. Misalnya dangdut, entry levelnya ini yang enak nih di dangdut nih, atau musik yang relaxing, apa nih entry level yang enak. Jadi kalau aku sih lagi seneng menjelajah playlist itu sendiri justru malah, jadi bukan menciptakan playlist sendiri. Jadi juga pengen tahu, misalnya Hanum nih, Hanum orangnya begini, zodiaknya Scorpio ya, Hanum ya, kayak apa sih? Playlistnya apa nih kira-kira gitu. Oke, baiklah. Kunto Aji lebih mengeksplor ya playlist-playlist yang udah ada. Jadi bahkan bisa banyak nemu alternatif lagu-lagu baru di Betul. Ya. Oke, baiklah. Kita bergeser ke Mas Aji. Mas Aji, kalau Mas Aji gimana nih preferensi musiknya? Terus juga mungkin playlist yang sekarang lagi digandrungi gitu, Mas. Misalnya kita cuma ngedengerin suara hujan aja, orang tuh udah happy gitu, udah ada playlistnya. Misalnya nyari-nyari. Mas Aji sendiri, ya? Sekarang udah kedengeran ya suara saya ya? Sudah dong, aman. Udah ya, oke. Kalau tadi Mas Kun kan lebih ke kalau saya ini terus berusaha untuk menyeimbangkan. Sebagai praktisi mindfulness, sebagai praktisi meditasi, cukup sering orang mengira bahwa playlist lagu saya itu ya cuma yang adem-adem saja gitu, cuma yang slow gitu, ya. Ya itu benar, saya dengerin lagu-lagu yang slow, tapi di sisi yang lain, selain playlist yang slow, juga ini menyeimbangkan playlist saya dengan lagu-lagu yang rock gitu, yang keras gitu, kayak Dream Theater gitu saya dengerin. Lagu-lagu yang mungkin orang, loh kok kamu dengerin sih lagu semacam itu sih gitu. Tapi ya saya memahami bahwa hidup ini perlu seimbang. Jadi tidak terus, bukan berarti terus nggak boleh keras gitu. Keras itu diperlukan, kelembutan juga diperlukan, tapi di porsi yang pas. Itulah pentingnya bagaimana kita mendengar kata hati, karena dengan mendengarkan kata hati, kita akan tahu keseimbangan kita ada di mana. Gitu. Oke. Jadi siapa bilang Aji Santoso nggak dengerin Dream Theater, Metallica, sama Lamb of God? Ternyata ngeri-ngeri musiknya gitu ya, nggak semuanya yang gitu-gitu aja tuh enggak ya. Jadi vokalis band loh Mas Aji ini. Aduh. Oh, enggak. Cuma ini dulu ngeband bagian pegang kabel. Serius. Kapan-kapan kita gitar dulu, main gitar. Oh, main gitar ya Mas? Oh, salah. Iya. Luar biasa. Oke, baik. Itu tadi
Dari duo Aji bagaimana menggambarkan perspektifnya tentang preferensi musik yang menggambarkan kata hati banget. Sekarang kita geser kembali ke Mbak Yuan untuk juga bicara tentang, kalau tadi kita ngomongin sama Mas Aji dan juga Kunto Aji, kayaknya ngedengerin lagu aja tuh kalau menurut gue pribadi ya, kata hati tuh nggak terlalu bisa jadi lepas gitu, nggak terus plong gitu. Sebetulnya ada lagi nggak sih fitur-fitur ataupun program yang bisa dikasih sama kita nih teman-teman Jux, Mbak Yuan, untuk bisa lebih meluapkan lagi kata hati? Benar banget Num. Jadi memang buat menyuarakan kata hati kita perlu something yang lebih lepas gitu ya. Nah, sebagai social entertainment platform, Jux juga memiliki berbagai fitur interaktif yang bisa membuat teman-teman menyuarakan kata hati gitu. Salah satu kan karaoke ya, salah satu keunikan kita untuk mengekspresikan kata hati teman-teman Jux. Lalu yang terbaru kita punya Quick Sing. Jadi ini versi singkatnya dari karaoke, bisa memilih bagian dari sebuah lagu gitu ya. Terus yang menarik dari lagu tadi sempat dimention juga nih sama Mas Kunto, nggak hanya musiknya tetapi juga liriknya. Nah, biasanya kan lirik ini nih adalah permainan kita ya, gimana kita merasa relate dengan lagu tersebut gitu. Dan waktu kita karaoke di Jux nggak perlu takut karena semua lagu kita sudah ada liriknya, jadi nggak perlu takut lupa lirik. Dan lirik ini bisa kita share juga di sosial media sebagai kode atau teman-teman. Ini penting banget nih, cuman ngasih penggalan lirik kayak please banget dia harus baca story gue gitu kan, kayak Jux bisa mendukung fitur itu ya. Oke, tapi tadi penting juga sih untuk lirik ada di aplikasi Jux itu supaya kita bisa ikutan nyanyi. Kadang kalau kita setel lagu gitu ya, masuk ke lingkungan baru terus tiba-tiba lagunya nggak apal kan malu, jadi sosok lihat handphone padahal baca lirik gitu. Biar asik gitu nongkrongnya di situ. Oke, Mbak Yuan, selain itu ada program-program apa lagi sih yang turut bisa bikin kita lebih plong lagi untuk mengeluarkan kata hati? Nah, karena kita melihat para netizen ini kan suka komen ya. Benar. Jadi kurang gitu kalau belum bisa mengkomeni sebuah lagu atau karya gitu. Nah, kita bisa di Jux, teman-teman bisa komenin lagu-lagu yang teman-teman lagi dengar gitu kan. Bahkan mungkin bisa dilanjutkan ke chatting ataupun telepon setelah itu dengan teman-teman Jux yang lain. Terus kita punya Jux Live, itu live streaming section kita. Buat para user bisa berinteraksi dengan lebih visual, buat para musisi juga jadi sarana untuk engage dengan fansnya gitu. Di live ini ada berbagai konten lokal maupun internasional yang lagi happening banget. Salah satunya adalah konten K-pop ya. Yang lagi happening minggu ini adalah BTS. Jadi kita punya Island namanya. Nah, di Island episode 11 tanggal 18 September ini akan ada BTS dan TXT. Jadi buat teman-teman ARMY pantengin aja tanggal 18 September. Oke, luar biasa banget. Memang fenomena K-pop ini dan Jux ada di situ teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kesempatan untuk bisa ikutan join di dalam keseruannya tanggal 18 September nanti ya Mbak Yuan ya. Betul. Oke, Mbak Yuan, selain itu ada program apa lagi yang teman Jux ini nggak boleh lupa ada di sini? Yang menarik itu sebenarnya kita tuh Indonesia banget, Nom. Karena secara tren dari kaum muda juga makin menyukai konten-konten atau lagu-lagu Indonesia gitu ya. Bahkan yang lawas-lawas gitu. Jadi secara general kita punya 100% free Indonesia dan free dangdut. Jadi siapapun bisa mendengarkan secara gratis di sana. Lalu kita punya eksklusif konten bekerja sama dengan beberapa musisi untuk mempopulerkan kembali lagu-lagu yang hits di 90-an dan 2000-an. Oke, very nice banget. Jadi kita memanggil para old soul di luar sana yang udah cinta dan kangen banget sama musik-musik zaman dulu dan susah diakses karena mungkin udah susah nemuin rilisan fisiknya. Jangan khawatir guys, Jux bakal ngasih ini buat kalian semua. Dan tadi yang dangdut juga luar biasa karena sekarang dangdut juga punya anak muda gitu. Nggak cuman bapak ibu kita aja yang dengerin dangdut ya. Ini sudah milik semua generasi ya Mbak Yuan. Betul, dangdut tuh udah kayak apa ya, kalau dulu Project Pop punya lagu dangdut is
It's the music of my My country. country. Benar. Ini semakin real memang seperti itu adanya, dan apalagi almarhum Didi Kempot yang bisa lebih memasyarakatkan dangdut ini dengan lagu Pamer Bojonya yang viral sampai kemana-mana ya Mbak Yuan ya. Iya. Oke. Semua fiturnya ada di Joox, teman-teman bisa langsung kulik aja kalian mau dengerin yang kayak apa, yang mana silakan langsung. Oke, well, Mbak Yuan, thank you. Dan sebelum kita menutup sesi kali ini gitu ya, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan juga sama Mas Aji dan juga Kunto Aji ke teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin kita semua punya pemikiran yang sama, kayak kapan ya kira-kira pandemi ini akan berakhir, atau mungkin Mas Aji dan juga Kunto ada sedikit pesan-pesan untuk teman yang pengen banget plong kata hatinya di masa-masa sulit kayak gini. Mungkin kita ke Mas Aji duluan, silakan Mas Aji. Di masa sekarang ya, di masa pandemi yang kita rasakan sama-sama penuh ketidakpastian, wajar kalau kita cemas, wajar kalau kita panik, bahkan takut, nggak apa-apa. Kita sama-sama yuk belajar menerima rasa itu, ya. Dan kita sadari bahwa bisa jadi hidup ini memang adalah sebuah tempat, sebuah ruang untuk belajar menerima ketidakpastian. Bukan untuk memastikan segala sesuatunya, tapi sekali lagi untuk menerima ikhlas akan ketidakpastian. Oke, Mas Aji, aku terkesima, mohon maaf sampai speechless duluan. Jadi hidup ini adalah ruang di mana kita bisa menerima ketidakpastian. This is very good point. Teman-teman semoga tidak luput ya sama pesan yang satu ini. Mendadak serius gitu jadi melankolis. Coba kita bergeser, Mas Aji terima kasih. Kita bergeser ke Kunto Aji. Kunto Aji, apa pesan juga untuk teman-teman Joox dan rekan-rekan media yang lagi nonton acara kita? Ya, tidak jauh berbeda dengan Mas Aji gitu. Kita semua mengalami dampaknya di masa pandemi ini. Saya cuman bisa mendoakan kita semua bisa survive, dan kita dukung satu sama lain. Kita bantu satu sama lain biar kita bisa survive ini bareng-bareng. Habis itu kita bangkit bareng-bareng lagi. Amin, luar biasa. Ayo teman-teman kita bangkit ya. Oke, sebagai penutupnya ini, hooknya, kita akan langsung ke Mbak Yuan. Mbak Yuan, apa sih harapan dari Joox untuk bisa memberikan sedikit semangat ke teman-teman Joox dan juga rekan-rekan media yang sekarang sedang menyaksikan di masa pandemi seperti ini? Silakan Mbak Yuan. Iya, semoga setelah obrolan hari ini teman-teman Joox bisa lebih mindful ya, lebih peka dan sadar tentang apa yang mereka rasakan gitu kan, bagaimana mengendalikan respon kita di tengah ketidakpastian ini gitu. Dan Joox berharap bisa selalu hadir buat teman-teman Joox, seluruh pengguna kami, dan kami menyediakan berbagai kenyamanan sesuai kata hati. Saya percaya teman-teman pasti suka dengan yang gratis-gratis. Nah, kita Joox VIP, jadi teman-teman bisa mendengarkan musik tanpa iklan, mengunduh lagu secara offline, bahkan dengan audio yang sangat berkualitas gitu. Dan caranya mudah banget, tinggal ikutin berbagai daily share ataupun daily challenge yang kita punya gitu. Dan untuk musisi sendiri, kami berharap untuk terus mendukung musisi Indonesia, content creator, dan seluruh pelaku industri kreatif untuk dapat terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas, dan kita juga bisa membantu supaya karya itu bisa lebih mudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oke. Mbak Yuan, kita pengen juga lihat, kalau nggak salah sebelum kita berpisah ini ada satu video yang juga ingin diperlihatkan oleh teman-teman Joox untuk semua yang sedang menyaksikan acara ini, Mbak Yuan. Iya, jadi di dalam rangkaian campaign ini kita punya satu activity kemarin di sosial media Joox, curhatan kata hati. Nah, dari curhat-curhat teman-teman ini berhasil dibuatkan sebuah lagu oleh Hi-Fi. Jadi ini cerita kata hati dari teman-teman Joox. Buat yang penasaran silakan ditonton videonya.
Desi bilang gini, kalau kata hati aku sih, pengen banget nonton gigs hi-fi dan musisi lainnya di row paling depan dan pulang kampung biar bisa ketemu keluarga di rumah. Gue kemarin sempet pulang kampung. Kemarin banget nih hari Jumat. Enggak, baru tadi nyampe. Oh, Tadi nyampe. Terus gue balik lagi. Cing. Oh, naik sepeda kan pantas bau aspal ya, ilhamnya dari sini nih. Pete. Hah? Wow. Sangat tradisional diapain ya. aja? Orang mana juga makan pete, Bung. Ya tapi kan di sana tuh kayaknya Pete khas Sunda khas Sunda tuh. Batagor Jadi gitu. pete, kalau di Jakarta pete. Kalau di Bandung pete. Oh, iya. Ingin ku berjumpa dengan suami yang bertugas Dan jauh di sana bekerja untuk kita. Berjalan bersama, makan enak. nonton konser band hi-fi. Asik. Oke deh Mbak Yuan, emang paling bisa ya teman-teman hi-fi ini kalau disuruh bikin kayak gini-gini nih. Oke Mbak Yuan, terima kasih banyak atas statementnya tadi, video yang luar biasa sekali. Semoga nextnya teman-teman Jux yang lain bisa ikutan juga ya, supaya lagunya bisa dibikin lagu sama anak-anak hi-fi. So, well, kayaknya kita harus berpisah di sini dulu teman-teman. Dan terima kasih banyak sudah bergabung di acara kita hari ini. Jangan lupa, Jux hadir sebagai teman yang mengerti kata hati di segala situasi dan ngajak kalian semua untuk mendengerin dan berani mengekspresikan kata hati di setiap momen kehidupan melalui hal-hal positif, khususnya di masa pandemi ini. Teman Jux juga harus bisa lebih ngenalin diri kalian dan lebih mindfulness. Tadi ya pesannya Mas Aji, jangan mudah stres, jangan mudah merasa cemas, sehingga bisa tetap menjalankan hari-hari kalian dengan bahagia. Di saat udah stres, jenuh gitu ya, jangan lupa tarik napas, kalau kata Mas Aji, dengerin kata hati kalian, langsung buka aplikasi Jux dan ekspresikan kata hati terpendam kalian lewat lagu dan fitur yang pas sama kata hati yang lagi dirasain saat itu. Terima kasih teman-teman Jux dan juga rekan-rekan media yang udah bergabung di siang ini. Tetap sehat, semangat, dan tetap jaga jarak. Selamat siang, dan gue Aziza Hanum mohon pamit dulu teman Jux. Sampai ketemu lagi di acara Jux berikutnya. Bye-bye.